Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video kemarin, sekarang adalah tahap audit sistem informasi. Tahapnya yaitu ada 5. Berikut adalah tahap-tahap audit sistem informasi. Yang pertama, tahap pemeriksaan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian atau kesesuaian. Yang keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Yang kelima, tahap penilaian. Tahap-tahap secara umum atas hasil pengujian audit meliputi struktur pengendalian internal yang diterapkan perusahaan yang mencakup pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pengendalian secara manual, dan pengendalian terhadap hasil atau output suatu sistem. Pengendalian secara umum dilakukan terhadap aspek fisik maupun logik, aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen. Pengendalian sistem secara umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perusahaan, dan pengendalian akses fisikal dan logikal. Macam-macam pengendaliannya ada: 1. Organisasi aplikasi, 2. Akses aplikasi, 3. Input, 4. Proses, yang kelima adalah output, dan yang terakhir adalah database. Kertas kerja audit atau catatan bagi seorang auditor biasanya diterapkan pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan selama proses audit. Tujuannya adalah untuk mendokumentasi semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Jadi ada bukti autentiknya. Yang kedua, untuk mengorganisasi pengoordinasian semua tahap atau langkah-langkah audit. Untuk membantu auditor, partner, atau pimpinan kantor dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk memperoleh atau sebagai dasar penyusunan laporan audit dan sebagai bukti. Pedoman pembuatan kertas ada tata caranya tersendiri, yaitu setiap kertas kerja harus bertujuan, memiliki tujuan dan pandangan. Selanjutnya, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri-sendiri agar memiliki bukti autentik, maksudnya di kemudian hari untuk dijadikan bukti. Identitas atau judul yang jelas, diberikan indeks atau indeks silang, atau mungkin checklist. Semua langkah harus jelas, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf tanda tangan pembuat evaluasi, atau biasanya seorang audit itu meminta tanda tangan kepada yang memiliki area atau departemen sebagai bukti autentik telah dilaksanakan sebuah audit dan interview bersama yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu penyimpanan terpisah antara yang belum dan yang sudah selesai. Jenis kertas kerja ada neraca saldo, jadwal analisis, memo audit, jurnal penyelesaian, dan pengklarifikasian kembali. Fungsinya, dibuat kertas kerja adalah untuk prosedur audit yang dilakukan agar terarah, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai, serta menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit. Kelengkapan kertas kerja harus akurat dan lengkap, karena kertas kerja itu sendiri dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan telah diselesaikan. Setiap bagian dari kertas memiliki gambaran judul yang jelas, identifikasi sumber yang jelas, tanggal persiapan awal, dan nomor indeks kerja atau biasanya disebut nomor aset. Laporan audit.
Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien atau dengan pemilik bagian area yang diajak interview selama proses audit. Laporan audit terdiri dari 1. Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. 2. Ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan. Yang ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik memperoleh informasi untuk mendukung suatu laporan. Laporan audit terdiri dari permasalahan, temuan, kriteria, dan kondisi aktual. Laporan audit sendiri terdiri dari resiko, tanggapan, rekomendasi. Selanjutnya ada acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based dengan mengacu pada COBIT, ISO, dan ISAKA. Pelaksanaan audit dilaksanakan dengan cara yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, penyampaian kuesioner atau beberapa pertanyaan, wawancara dengan pemilik area atau departemen, dan observasi atau melakukan penelitian secara aktual. Yang keempat, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Yang kelima, pengujian dengan menggunakan sistem atau perangkat lunak. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disambung pada video berikutnya.